Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman semuanya yang ada dimanapun itu beradanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan urusan hidup kita masing-masing. Ya, sengaja pada malam ini saya merekodnya di malam hari karena kadang ya kalau siang itu suka berisik ya sama ibu-ibu yang suka ngobrol di depan gitu ya. Ya biasa ya, namanya ibu-ibu gitu kan, kita juga tahu sendiri ya, jika ada perkumpulan ibu-ibu ya pasti apa yang terjadi itu ya kalian juga sudah memahaminya. Oke, pada malam ini ya, sebelum saya merecord ya atau sebelum saya menceritakan kisah selanjutnya dari bangsa Mongol ya, karena kita sudah menjalani bulan puasa dan menuju Idul Fitri ya, dari saya sendiri minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sebenarnya video permintaan maaf saya ya sudah diupload di short video atau short YouTube video ya, tapi saya menyampaikan kembali ya karena tidak memakai uang ya untuk meminta maaf dan tidak memerlukan biaya dan tidak pula dosa. Jadi selamat berlibur, selamat mudik bagi yang mudik ya. Semoga selamat, lancar di dalam perjalanannya, dan semoga bisa bertemu dengan keluarga dan sanak-sanak yang lainnya. Oke, langsung saja ya, tanpa basa-basi lagi ya, takutnya menghabiskan waktunya, takutnya kepanjangan. Mari kita mulai kisahnya. Oke, pada malam ini ya, saya akan mengisahkan tentang bagaimana kehidupan sosial bangsa Mongol. Ya, perlu kita ketahui bahwa di Mongol itu terdapat kasta-kasta ya. Jadi di masyarakat Mongol itu terdapat kasta-kasta yang membedakan mereka satu sama lainnya. Yang pertama itu adalah kasta yang disebut Bahadir ya. Bahadir itu dalam artiannya yaitu pemberani. Yang kedua yaitu Tuban ya, yang artinya terhormat. Dan yang ketiga yaitu Station ya, yang artinya bijaksana. Sementara kasta yang kedua biasanya disebut dengan kasta Noker ya. Noker ya, bukan Noker. Kalau Noker itu sebutan bahasa Sunda ya, yang artinya menendang ke belakang ya. Noker yang Noker ya, Noker yang bermakna kaum merdeka ya. Kasta inilah yang biasanya menyusun siasat dan mengatur pasukan di Mongolia. Pada masa Genghis Khan ada suatu kaum atau suatu kasta yang khusus untuk membintangi peperangan, yaitu kasta kaum prajurit. Adapun kasta yang ketiga adalah kaum awam dan kaum budak belian ya. Jadi pada masa itu masih banyak jual beli perbudakan ya. Begitupun di Arab ya, seperti Bilal bin Rabah ya, yang kita tahu beliau adalah muadzin terbaik ya, muadzin terbaik, dan suara sendalnya pun sudah terdengar di surga sana.
Ya, menurut riwayat dari Rasulullah SAW. Setiap kelompok atau keturunan bangsa Mongol masing-masing memiliki pemimpin. Jadi mereka diberikan gelar Khan, ya. Mereka diberikan gelar Khan bila sudah menjadi kaisar atau hanya baki untuk pemimpin yang lebih rendah, ya. Jadi setiap pemimpin gitu. Jadi mereka tuh antara atau misalkan orang yang pemberani gitu ya, yang bisa memimpin, mereka dinobatkan bisa jadi menjadi kaisar atau bisa jadi menjadi pemimpin pasukan yang lebih rendah, yang kita lumrah ya dari dunia militer disebutnya danru ya. Jadi pasukan regu atau komandan regu ya. Gelar terakhir itulah yang dikenal melekat pada para pemimpin kaum Tartar hutan, misalnya Awirat dan Murkit ya. Awirat dan Murkit. Terkadang suku yang lebih kecil memilih dipimpin oleh suku yang lebih besar. Ya, seperti kalau sekarang tuh ya negara federal gitu ya, yang hanya dijalankan ya metode kepemimpinan tersebut oleh Amerika. Sebagaimana berlaku pula pada kaum Baduy di tempat lain. Hal itu dikarenakan mereka tidak mampu untuk mempertahankan wilayah oleh diri sendiri, seperti yang terjadi pada suku Jalaler ya, yang dipimpin langsung oleh kakek moyang Genghis Khan. Sebagaimana juga yang terjadi pada suku Kankoran ya dan Awirat yang tunduk di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Kehidupan yang dijalani oleh suku-suku tersebut sangat berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Iklim kontinental yang untuk juga mempengaruhi kehidupan mereka yang selalu mengejar padang rumput agar mereka dapat mengembala kambing dan hewan ternak mereka lainnya, hingga akhirnya mereka berada di titik jenuh yang luar biasa. Ya, seperti kita jika melakukan sesuatu yang selalu saja seperti itu ya, tanpa ada kegiatan yang lain gitu ya. Misalkan gitu ya, kita mempunyai domba, kita tiap hari aja mengembala ya, bertahun-tahun mengembala ya, pasti ada titik jenuh kita selalu melakukan aktivitas seperti itu ya. Atau kita seperti gini, kita jam segini mandi gitu kan, makan, kerja, pulang, makan lagi, terus kemudian tidur, seperti itu aja, kegiatan terus saja ya, tanpa ada kegiatan yang lain. Maka pasti lama kelamaan kita akan merasakan jenuh. Jadi ya inilah yang dialami oleh kaum Mongolia atau bangsa Mongolia pada saat itu. Sementara orang Turki Mongol yang tinggal di wilayah hutan di sekitar Danau Baikal dan Danau Amur hidup secara keras. Mereka menutupi kebutuhan hidup mereka dengan cara memburu hewan di hutan atau berburu ikan di sungai-sungai dan di danau. Sedangkan mereka yang tinggal di stepa ya, stepa itu kayak semi gurun lah ya. Jadi gurun kayak gurun pasir
tapi masih ada rumput-rumputan ya, jadi masih ada rumput-rumputnya, jadi disebutnya semi gurun gitu ya, atau disebutnya stepa ya, yang hanya ditumbuhi berrumputan. Hidup mereka dihabiskan untuk mengasuh dan melatih kuda ya, kambing ataupun hewan ternak ya, kayak hewan unggas lah ya, mungkin ayam pada saat itu ada ya. Kemudian terkadang mereka harus melakukan perjalanan menyusuri rerumputan hanya untuk mencari satu atau beberapa hewan ternak mereka yang terpisah. Jadi ya seperti gimana ya, kita mempunyai 100 domba gitu kan, biasanya kan suka digiring oleh seekor anjing ya. Tapi mungkin karena saking banyaknya mereka memiliki hewan ternak, jadi ketika ada hewan ternak seperti kambing itu yang sedang digembala, mungkin makan rumputnya di ujung atau agak jauh dari tempat peristirahatan orang yang mengembala, ya mereka harus mengejarnya gitu, harus membawanya kembali ya. Karena kalau misalkan terlalu enjoy gitu ya dalam mengembala, ya bisa aja gitu kambingnya dicuri orang. Karena kan di Mongolia itu ya mereka serba gimana ya, kebutuhan hidupnya hanya dari situ gitu. Jadi ya besar kemungkinannya, bukan besar kemungkinan tapi memang adat mereka itu seperti itu ya. Jadi mencuri, menjarah, merampok, bahkan memperkosa ya. Kemudian mereka juga harus berbagi air dan ladang dengan orang lain, tergantung dengan musim yang mereka lalui. Jadi musimnya tuh ya enggak kayak kita gitu ya, hujan panas ya. Kalau kita kan cuma 2 iklim ya, jadi cuma 2 iklim itu ya, musim panas dan musim dingin ya, karena wilayah Indonesia itu termasuk wilayah tropis ya, atau negara hujan ya. Jadi ya di sini kan ada kota hujannya kayak Bogor gitu kan, kota hujan. Ya di Indonesia itu kan negara hujan gitu kan, karena sering diguyuri oleh air hujan. Keadaan itulah yang menjadi salah satu penyebab konflik di antara mereka ya, dan bahkan hingga harus menjadi perampasan, perampokan dan tindak kekerasan lain terhadap orang lain atau terhadap harta orang lain ya, seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi ya mereka akhirnya kan sering menjarah gitu kan, karena mungkin saking banyaknya kebutuhan dasar mereka, kebutuhan dasar hidup mereka gitu kan, yang notabene ya susah gitu kan mencarinya gitu kan. Kalau misalkan kita kerja kan banyak pekerjaan untuk menghasilkan uang. Kalau sekarang gitu kan ya, contohnya kita bisa menjadi YouTuber mungkin ya, mungkin bisa menjadi dokter mungkin, atau yang lainnya ya, tergantung kita memperjuangkan hal tersebut atau tidak ya. Karena pada zaman sekarang itu ya kita lebih banyak terhipnotis oleh handphone ya, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang harus kita kembangkan, khususnya kaum muda ya. Jadi sekarang juga pembaca buku udah jarang yang saya temui ya. Ya 1-2 lah ya, teman saya juga masih suka baca buku ya, tapi tidak banyak gitu kan, cuman 1-2 ya. Jadi ya dengan saya menceritakan Mongolia, insya Allah semoga bisa membantu teman-teman semua untuk mencerna sejarah masa dulu ya. Karena ketika kita ingin menjadi lebih baik, kita harus melihat orang-orang terdahulu ya, yang baik-baiknya, yang jeleknya ya perbaiki atau buang saja, begitu kan. Oke. Kemudian latihan secara terus-menerus yang dilakukan oleh para pengembala untuk mengunggangi kuda atau menunggangi kuda
juga perjalanan yang mereka selalu lakukan untuk mencari ladang atau air, atau juga penggunaan senjata untuk melawan musuh atau membela diri dengan segala kekuatan dan keberanian yang mereka miliki. Ya, dalam keadaan seperti itu kan kita ya atau mereka harus mempunyai skill ya, khususnya dalam peperangan ya. Skill untuk atau dalam peperangan ya, seperti membunuh atau mempertahankan diri. Karena kan bila mana kita lemah ya, mungkin atau mereka lemah, mereka ditindas itu. Jadi mereka lebih sering ya mengembangkan atau sambil berternak, mereka juga menggunakan atau melatih skill mereka dalam berkuda dan berperang. Oke. Kemudian mereka juga disertai dengan beban hidup yang berat untuk mereka lalui. Semua itu membuat mereka sangat mudah untuk dirangkul pada sebuah pergerakan. Ya, mereka jadi gampang diajak gitu. Seperti Genghis Khan kan, dia awalnya itu putra dari pemimpin Mongolia ya. Karena pada masa itu bangsa Mongolia itu dibagi dua, Mongolia itu sendiri dan bangsa Tatar ya. Jadi ketika ayahnya Genghis Khan itu dibunuh oleh bangsa Tatar ya, ada yang mengisahkan diracuni ya, dibunuh dengan diracuni. Ketika Genghis Khan berada di rumah mertuanya ya, di rumah mertuanya atau di rumah Birkin, karena adat pada masa itu ketika seorang anak sudah menginjak dewasa atau dia adalah putra raja, dari sejak kecil dia harus memilih calon istrinya dari kecil ya, hingga ketika dewasa dia menikahinya. Ya kalau sekarang mungkin disebutnya dengan pacaran, tapi menurut saya ya pacaran lebih jahat ya daripada itu. Karena jika seseorang pacarannya mungkin melakukan hal yang tidak pantas gitu kan. Sedangkan dengan hal ini dia hanya memilih dan menjanjikan bahwa dia akan kembali untuk menikahinya. Seperti itu aja. Dan kemudian dia pulang, kemudian dia kembali lagi dan menginap di rumah mertuanya ya, selama dia sebelum dia menikahi anak dari anak dari orang tua atau mertuanya tersebut gitu. Oke, kemudian semua itu membuat mereka sangat mudah untuk dirangkul ya, karena mereka sangat suka dengan resiko, sebagaimana mereka juga menyukai penjelajahan dan juga konfrontasi. Karena kan dengan keadaan seperti itu dan dengan kejenuhan mereka, jadi mereka lebih suka dengan konflik yang membuat mereka tertantang dan membuat mereka bisa merasakan sensasi yang berbeda dari kegiatan mereka sehari-hari sebelumnya begitu, sehingga terjadilah peperangan, konfrontasi dan penjarahan ya. Makanya bangsa Mongolia itu kerajaan terbesar ya pada masanya, kekaisaran terbesar dari mulai Asia sampai Eropa. Bayangkan ya, seluas apa. Dengan semua itu yang mereka miliki, mereka sudah seperti prajurit
yang mahir dalam pasukan, yang siap untuk berperang kapan saja, ya. Tanpa mereka harus diajak atau disuruh berlatih pun mereka sering berlatih, ya, menunggangi kuda, terus membela diri dari penjara atau perampok dan yang lain-lainnya, sehingga mereka sudah terbentuk dari sejak dini tanpa mereka sadari bahwasannya mereka itu sudah seperti pasukan yang siap perang, dan memang mereka itu siap untuk berperang. Karena itu mereka datang, atau ketika datang Genghis Khan dengan kemampuannya mempersatukan suku-suku untuk berada di bawah kepemimpinannya, maka mereka pun dihadapi dengan tantangan untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih layak. Jadi ya kan sejak itu kan mereka hanya terpisah oleh suku-suku. Ketika datang Genghis Khan menyatukan seluruh suku-suku yang ada di bangsa Mongol atau di wilayah Mongol. Mereka menjadi semangat dan tertantang untuk memiliki hidup yang lebih layak. Makanya terjadilah invasi yang mengakibatkan Baghdad runtuh, Khwarizmiyah, ya, kerajaan Khwarizmiyah runtuh dan menjadi menjadi momok yang menakutkan lah, ya. Jadi hal yang menakutkan bagi negara-negara yang berada di timur, ya, dan juga yang berada di dekat Mongolia, yaitu Cina. Kalau Rusia, ya, mereka perbatasannya kan curam gitu, ya, banyak gunung es gitu, jadi ya agak susah mungkinnya. Tapi daerah Rusia juga ada yang terkuasai oleh Mongolia. Lalu setelah Genghis Khan itu membentuk suatu kelompok atau suatu masyarakat dari suku-suku yang ada di Mongol, lalu Genghis Khan membuat sebuah aturan yang dibukukan, ya, yang diberi nama Ilyasa atau Ilyasik, ya. Jadi sebutannya ada 3, Ilyasa, dan Ilyasik, ya. Buku ini dibuat karena dia sangat serius untuk mempersatukan suku-suku bangsa Mongol menjadi satu kesatuan, dan dia juga bertekad agar senantiasa bangsa Mongol tunduk kepadanya. Jadi dengan dibentuknya aturan itu, yang diharapkan Genghis Khan adalah bahwasanya dengan adanya aturan itu, maka seluruh rakyat Mongolia yang dia satukan dari berbagai suku harus tunduk kepadanya, ya. Jadi harus tunduk kepadanya. Ya seperti kita, ya, dengan aturan-aturan yang ada di negara kita, maka kita harus mematuhinya. Dengan secara tidak langsung kita mematuhi pemimpin kita yang disebut dengan presiden, ya. Tujuannya itu agar dengan aturan itu bisa meredam emosi, dikarenakan itu undang-undang yang dibuatnya mencakup hukuman yang sangat berat bagi siapa saja yang melanggarnya. Ya, jadi dengan adanya hukum tersebut, maka yang diharapkan Genghis Khan adalah meredam segala pelanggaran yang tercantum dalam buku tersebut. Dan bila mana ada yang melanggarnya, maka Genghis Khan akan menghukumnya dengan seberat-beratnya. Seperti itu. Hingga tidak ada lagi tidak ada lagi kerusuhan dalam jadi tidak ada lagi kerusuhan gitu, ya. Dan juga dalam kitab itu juga diatur bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, ya. Jadi
Dari zaman dulu pun politik sudah ada ya, bahkan dari sebelum Masehi ya. Plato, Aristoteles dan ilmuwan-ilmuwan filsuf ya, khususnya yang ada di Roma dan di Yunani, mereka sudah mengatur bagaimana berpolitik antara pemimpin dan rakyat. Ya, mereka sudah membuat teori-teori karena kita tahu sendiri ya, bangsa Romawi menguasai belahan dunia bagian Eropa itu berapa tahun ya, berabad-abad. Sampai zaman Nabi Muhammad pun masih oleh Romawi. Bayangkan berapa abad itu. Dan berapa hebat apa Romawi pada masa dulu. Dan yang sekarang ya Romawi, ya kita akan bahas lah nanti ya. Terkutnya kepanjangan gitu kan untuk membahas Romawi. Karena panjang kalau Romawi ya, tidak akan satu satu video yang bisa saya jelaskan. Oke, kita akan fokus dulu ke Mongol. Ya, dan juga dengan dibuatnya hukum, maka Genghis Khan berharap agar rakyatnya memiliki rasa aman agar tidak terjadi kerusuhan antar mereka. Kemudian keinginan Genghis Khan pun berjalan dengan mulus ya. Dia mampu menyatukan bangsa Mongol dan mengubah mereka menjadi pasukan yang tertata dengan baik dan bertindak dengan strategi yang direncanakan. Jadi dengan seringnya mereka berkelompok dan berperang antar suku pada masa dulu, ketika disatukan oleh Genghis Khan, maka mereka sudah terlatih dan siap untuk dipakai dan bisa ditata ya dengan sebegitu rapihnya dan menjadi pasukan yang kuat dan menjadi pasukan yang mengerikan bagi bangsa Eropa dan Timur Tengah. Makanan yang menjadi santapan bangsa Mongol ketika itu adalah daging hewan dari jenis apapun. Bahkan mereka pun meminum darah dari hewan tersebut ketika musim dingin datang untuk menghangatkan tubuh. Karena kan darah hewan kan hangat gitu kan. Dan pada masa itu juga minim air gitu kan. Ya di Mongolia minim air, jadi ya apalagi ini minum ya, kecuali darah gitu kan. Baik ya, mereka memakan daging-dagingan baik itu daging kuda, daging anjing, daging serigala, daging kambing, ya daging musang, daging tikus, dan daging hewan yang lainnya. Pokoknya apapun yang mereka temui pasti mereka makan. Gitu kalau sudah memang waktunya makan. Ya mereka juga mempunyai pola makan yang baik. Dan juga mereka hanya makan sedikit saja. Mereka tuh makannya sedikit ya. Terutama ketika musim dingin tiba. Karena pada musim dingin cuacanya sangat dingin ya, sehingga mereka kesulitan untuk mencari makan. Ya pada musim dinginnya hewan-hewan juga mencari tempat yang aman untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi kita atau bangsa Mongol tersebut akan kesusahan untuk mencari makanan. Mereka juga punya cara untuk menjaga daging agar tetap awet dan tahan lama, yaitu jika ada hewan yang mati ya, maka mereka akan memotong dagingnya tipis-tipis dan menjemurnya di luar rumah atau di bawah matahari agar daging itu menjadi kering namun tidak mengeluarkan bau busuk. Ya mereka sudah mempunyai teori ya bagaimana agar daging tidak busuk. Ya kalau sekarang kan ada kulkas ya. Jadi ketika daging kita yang dibeli tidak habis ya bisa dimasukkan kulkas kan awet. Kalau dulu karena kan tidak ada kulkas ya, kalau dulu tidak ada kulkas. Jadi mereka menjemurnya ataupun bila mana musim dingin tiba, ya mereka mungkin menguburnya di es. Begitu, karena di Mongol itu ada hujan salju. Kemudian, sementara itu pakaian, mereka hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Ya, serta disesuaikan dengan musim yang datang atau kondisi yang datang, ya. Namun, secara umum pakaian mereka terbuat dari bulu domba, ya, bulu unta atau kulit hewan, jadi kayak serigala gitu ya.
kulit serigala ya, karena kan banyak serigala di gurun itu kan. Jadi mereka setiap memburu atau membunuh serigala yang mengganggu gembalanya, mereka ya langsung mengkulitinya gitu kan, dan dijemur, disamak, kemudian dijadiin baju. Dan di Mongol itu tidak ada perbedaannya antara pakaian laki-laki dan perempuan, ya sama aja gitu kan. Bentuknya seperti itu gitu kan. Tidak seperti zaman sekarang ya. Ya kan gak mungkin kalau laki-laki pakai rok gitu kan. Tapi kalau wanita pakai celana udah ada gitu kan, udah lumrah. Jadi pada zaman itu ya semuanya bajunya sama gitu, seperti itu, tidak ada perbedaan maupun perempuan ataupun laki-laki. Uniknya ya, jadi uniknya kebiasaan bangsa Mongol tidak mengganti pakaian mereka sepanjang musim dingin. Untuk musim panas, mereka cukup hanya mengganti pakaian satu kali aja selama 1 bulan. Ya, tidak terbayang itu gimana ya baunya. Mereka juga terbiasa tidak pernah mencuci pakaian, namun hanya memakainya saja sampai pakaian itu usang. Mereka juga terbiasa melumuri tubuh dengan lemak hewan ya, dengan tujuan agar memberi kehangatan dan menjaga tubuh mereka agar tetap hangat dan tidak kedinginan ya. Jadi ya sebegitunya gitu ya. Jadi pakaian tidak diganti ya, kita tahu lah ya, arak-atul mungkin kalau kita ya gatal-gatal gitu kan. Kalau nggak dipakai ya mungkin mereka sudah terbiasa gitu kan. Jadi enjoy aja ya. Mindset mereka tidak memikirkan hal seperti itu ya. Karena setiap penyakit yang datang itu datangnya pertama itu dari pikiran. Kalau pikiran kitanya kotor, pasti penyakit itu bakal datang dengan cepat pada kamu. Makanya ketika kita merasa pusing sedikit, tandanya kita itu hanya memerlukan refreshing ya. Memerlukan kesenangan. Setelah senang ya kita akan sembuh lagi. Malah ditidurin itu adalah hal yang buruk menurut saya ya. Kita harus mencari sensasi atau mencari kegiatan yang lain untuk merefresh kepala kita. Dan tidur sejenak atau sebentar, kemudian bangun dan melakukan aktivitas seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya ya. Mohon maaf bila mana kata-kata saya belum tertata rapih, karena saya juga masih belajar ya. Oke, sekian dari saya ya. Selamat menjalani mudik ya bagi yang mudik, dan selamat menjalani aktivitas bagi yang berada di rumah ataupun bagi yang kerja, dan selamat belajar kembali bagi yang berada atau yang masih sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.